Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi dengan Ibu Maulida. Karena kita mau PTS, kita akan membahas dulu soal persiapan untuk PTS kalian ya, atau penilaian tengah semester kalian Matematika semester 1 kelas 7 SMP. Yang pertama ini topiknya adalah bilangan bulat dengan subtopik pangkat 2 dan 3 bilangan bulat. Di sini ada soal yang pertama adalah hasil dari dalam kurung 28 ditambah 13 pangkat 2 ditambah dalam kurung 19 kurang 4 pangkat 2 dikurang dengan 7 pangkat 3 adalah pilihan pertamanya yang A adalah 1975, B 1857, C 1653, D 1563. Nah, pembahasannya adalah soalnya tadi kan di dalam kurung dipangkatkan 2, di dalam kurung juga dipangkatkan 2, maka kita selesaikan dulu yang di dalam kurung dulu. Di sini 28 ditambah 13 pangkat 2, maka 28 ditambah 13-nya ini kita tambahkan dulu, hasilnya adalah 41, baru kita pangkatkan 2. Begitu juga dengan yang di dalam kurung 19 dikurang 4 ini, hasilnya adalah 15, baru dipangkatkan 2, baru kita lanjutkan ke selanjutnya yaitu dikurang 7 pangkat 3. Setelah kita buat bentuknya seperti ini, maka tinggal kita hitung. 41 pangkat 2 adalah 1681, 15 pangkat 2 adalah 225, 7 pangkat 3 adalah 343. Kemudian kita bisa hitung berdasarkan operasinya ya. 1681 ditambah 225 itu berapa? Baru dikurang dengan 343. Hasilnya adalah 1563. Jadi jawabannya D ya. Ingat, apabila ada dalam kurung seperti ini, kalian kerjakan yang di dalam kurungnya dahulu, baru lanjutkan. Kemudian untuk soal yang kedua, topiknya pecahan, subtopiknya adalah bilangan rasional dan irasional. Soalnya adalah bilangan-bilangan di bawah ini yang merupakan bilangan rasional adalah pilihan pertamanya adalah A, akar 3 per akar 5 dikurang akar 2, B adalah akar 2, C adalah 3,1415965 dan seterusnya, D adalah 0,125125112 dan seterusnya. Bagian pembahasannya, kita ingat lagi bahwa bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa atau dapat juga berbentuk pecahan desimal dengan syarat angkanya akan berhenti atau terdapat pola pengulangan. Kita lihat yang A, ini tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa karena bentuknya akar per akar ya. Kemudian yang B itu akar 2. Akar 2 itu tidak terdapat pola pengulangan. Kemudian yang C, 3,1415925 itu tidak terdapat pola pengulangan. Sedangkan yang D, 0,125125112 dan seterusnya itu terdapat pengulangan. Ini kan ada 125, ini 125 lagi. Ini 12, sepertinya di belakang juga 5. Dengan demikian, di antara pilihan jawaban tersebut yang merupakan bilangan rasional adalah 0,125, 125, 12 dan seterusnya. Jawabannya D ya. Kemudian untuk yang ketiga, masih topik pecahan, tapi subtopiknya adalah operasi hitung pada pecahan. Soalnya adalah Pak Syamil merupakan seorang karyawan di sebuah perusahaan. Setiap bulan ia menerima gaji sebesar Rp8.400.000. Dari gaji tersebut 1/3 bagian digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, 1/5 bagian digunakan untuk membayar pajak, 1/4 bagian digunakan untuk biaya pendidikan anak, dan sisanya ditabung. Jumlah uang yang akan ditabung Pak Syamil adalah yang pertama, pilihan jawabannya adalah A, Rp1.280.000, B, Rp1.820.000, C, Rp2.180.000 dan yang D, Rp2.810.000. Pembahasannya. Diketahui gaji Pak Syamil Rp8.400.000 dengan pembagian seperti berikut. Kebutuhan rumah tangganya adalah 1/3 bagian, membayar pajaknya adalah 1/5 bagian, biaya pendidikan anaknya adalah 1/4 bagian. Sehingga bagian untuk ditabung adalah, kita anggap adalah gaji Pak Syamil ini adalah satu kesatuan, kita tulis 1 dikurang 1/3 bagian dari gaji Pak Syamil ini, kita tuliskan bagian-bagiannya ya, 1/3, kemudian membayar pajaknya 1/5,
biaya pendidikan anaknya adalah 1/4 karena sisanya untuk ditabung. Berarti kita melihat selisih antara gaji pas syamil dikurangi dengan kebutuhan rumah tangga 1/3 bagian, membayar pajak 1/5 bagian, dan biaya pendidikan anak 1/4 bagian. Seperti ini dalam bentuk matematikanya ya. Nah, apabila sudah seperti ini tinggal kita jalankan saja. Jadi kita samakan dulu penyebutnya. Nah, 3, 5, dan 4 ini KPK-nya adalah 60. Sehingga penyebutnya kita pakai adalah 60. 60 dibagi 3 hasilnya adalah 20. 20 dikalikan 1 adalah 20. Kita tuliskan di sini. Kemudian 60 dibagikan 5 hasilnya adalah 12. 12 dikalikan 1 adalah 12. Kita tuliskan di sini. Kemudian 60 dibagi 4 hasilnya adalah 15. 15 dikalikan 1 hasilnya 15. Kita tuliskan di sini. Sekarang penyebutnya sudah sama semua, tinggal kita operasikan. 20/60 ditambah 12/60 ditambah 15/60 hasilnya adalah 47/60. Kita tulis di sini. 1 kita tetap operasikan ya. Nah, 1 dikurang 47/60 ini kita samakan juga penyebutnya. Nah, karena sudah 60 di sini kita samakan juga ya, untuk yang satu ini kita bikin per 60. Bentuk lain dari satu ini kita bisa tuliskan 60/60 dikurang ya, selanjutnya ini adalah 47/60, kita tuliskan lagi. Kita hitung hasilnya adalah 13/60. Dengan demikian, jumlah uang yang akan ditabung Pak Syamil adalah 13/60 dari seluruh gajinya. Artinya 13/60 dikalikan 8.400.000 hasilnya adalah Rp1.820.000. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Kemudian yang selanjutnya soal nomor 4 adalah topik yang akan kita bahas, yaitu himpunan. Subtopiknya adalah diagram Venn. Silahkan kalian perhatikan diagram berikut. Ini adalah sebuah diagram Venn ya. Seluruh anggota himpunan Q pada diagram Venn di atas adalah, pilihan jawabannya adalah yang pertama A 1, 2, 6, 13, B 1, 2, 3, 6, 12, 13, yang C 3, 5, 7, 8, 9, 12, yang D 3, 4, 10, 11, 12. Pembahasannya adalah seluruh anggota himpunan Q pada diagram Venn ini, yaitu semua bilangan yang berada di dalam lingkaran Q. Jadi himpunan Q pada diagram Venn adalah seluruh anggota himpunan Q yang berada di dalam lingkaran Q. Artinya anggota himpunan Q adalah yang di dalam Q sini, yaitu sini kita mulai dari yang kecil ya. 3, 5, 7, 8, 9, dan 12. Kenapa 3 dan 12 juga ikut masuk? Karena 3 dan 12 ini juga masih masuk ke dalam lingkaran Q atau Q ya. Sehingga himpunannya yaitu semua yang ada di dalam lingkaran Q ini 3, 5, 7, 9, dan 12. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Kemudian contoh soal selanjutnya yaitu topiknya adalah himpunan, subtopiknya adalah sifat-sifat operasi himpunan. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat. Nah, pertanyaannya adalah sifat idempoten ditunjukkan oleh pernyataan nomor berapa? Kita lihat pembahasannya. Perhatikan bahwa yang pertama ini adalah penjabaran dari sifat distributif. Yang kedua adalah sifat idempoten. Yang ketiga ini adalah penjabaran dari sifat identitas. Sedangkan yang keempat ini adalah sifat komutatif. Sehingga jawabannya adalah yang B ya. Nah, sekian dulu yang dapat Ibu sampaikan. Silahkan kalian belajar terlebih dahulu. Nanti akan Ibu share soal PTS. Akan Ibu share, Ibu bagikan di grup WA dan Classroom berupa Google Form ya nanti. Dan kesempatan kalian mengerjakan hanya 1 kali. Jadi tolong dikerjakan dengan baik dan benar. Cek terlebih dahulu sebelum dikirim karena tidak ada kesempatan yang kedua.
Silahkan kalian buka-buka dulu catatan kalian, LKS kalian, dan apabila ada yang ingin ditanyakan bisa WA Ibu. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.